Konflik di tempat kerja. Dengernya aja udah bikin gamut ya. Entah itu rapat yang suasananya tegang, adu argumen, atau mungkin cuma saling diam-diaman di dekat dispenser. Selama ini kan kita selalu diajarin buat ngehindarin yang namanya konflik. Tapi gimana kalau saya bilang, gesekan-gesekan itu justru bisa jadi bensin buat mesin tim Anda? Yuk kita bongkar cara pandang yang bakal ngubah total aturan main ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa benar setiap perdebatan itu pasti jelek? Apa setiap kali kita nggak sepakat itu artinya kerjaan bakal mandek? Kalau pakai naluri, kita pasti langsung jawab, iya, jelas. Tapi materi yang kita bedah hari ini benar-benar menantang asumsi itu. Jadi siap-siap ya, karena jawabannya mungkin nggak akan seperti yang kita bayangkan. Oke, sekarang kita masuk ke inti perubahannya. Jadi pada dasarnya ada dua cara buat ngelihat konflik. Cara lama, yang mungkin sampai sekarang masih kita pegang, dan cara baru, cara yang dipakai sama organisasi-organisasi paling maju zaman sekarang. Disinilah pergeseran besarnya terjadi. Gini deh, pandangan lama itu nganggap konflik kayak virus, sesuatu yang harus cepat-cepat diisolasi dan dimusnahkan. Tapi pandangan baru justru ngelihatnya kayak detak jantung. Kalau nggak ada detaknya sama sekali, ya berarti organisasinya mati kan? Konflik yang sehat itu bukan tanda adanya masalah, tapi justru tanda kalau orang-orang di dalamnya itu peduli dan mau berantem dalam arti adu ide ya, demi kemajuan. Nah, ini dia kata kuncinya. Coba perhatiin kata optimal. Tujuannya itu bukan buat bikin kantor jadi arena tinju, tapi buat nemuin level gesekan yang pas. Kalau konfliknya terlalu sedikit, organisasi jadi diam di tempat, nggak ada inovasi. Kalau kebanyakan, ya jadi rusuh. Tapi pada level yang optimal, gesekan itu ibarat amplas yang ngehalusin ide-ide kasar jadi sebuah karya yang keren banget. Jadi, terus gimana caranya kita bisa bedain mana gesekan yang bagus dan mana yang malah bikin rugi? Gampangannya gini, kita harus lihat konflik itu sebagai sebuah spektrum. Di satu ujung ada konflik yang membangun, kita sebut aja fungsional. Nah, di ujung satunya lagi ada yang rusak, yaitu disfungsional. Coba lihat diagram ini. Ini ngegambarin situasinya dengan jelas banget. Setiap konflik yang muncul itu ibarat kita lagi di persimpangan jalan. Satu jalan bakal ngebawa kita ke hasil yang produktif, sementara jalan yang satunya lagi, ya menuju kehancuran tim. Kuncinya di mana? Di manajemen. Jadi masalahnya bukan di konfliknya, tapi gimana kita mengarahkan konflik itu. Oke, mari kita lihat sisi baiknya dulu. Konflik fungsional itu bukan sekedar debat nggak jelas. Ini tuh sebuah proses di mana masalah yang tadinya abu-abu jadi super jernih. Semua orang jadi terpacu buat cari solusi terbaik, bukan cuma solusi yang paling gampang. Dan yang paling keren, setelah ngelewatin perdebatan yang sehat, tim itu justru bisa jadi makin solid loh. Inilah gesekan yang menghasilkan api semangat, bukan cuma jadi abu. Nah, kalau yang ini, mimpi buruknya. Ketika konflik udah jadi disfungsional, yang keluar itu bukan lagi solusi, tapi ego masing-masing. Perdebatan jadi urusan personal, target kerjaan jadi berantakan, dan yang paling bahaya, kerjasama antar tim bisa hancur lebur. Inilah racunnya, yang pelan-pelan tapi pasti membunuh produktivitas dari dalam. Oke, sampai sini kita udah bisa bedain mana konflik yang baik dan mana yang buruk. Sekarang, waktunya kita jadi detektif. Sebenarnya, percikan api konflik ini asalnya dari mana sih? Karena kalau kita tahu sumbernya, kita bisa mencegah kebakaran yang lebih besar. Yuk, kita balik lagi lihat peta kita. Nah, kelihatan kan? Sumber masalahnya itu bisa datang dari dua arah. Dari internal, alias dari dapur kita sendiri, atau dari eksternal, yaitu cuaca di luar sana yang nggak bisa kita kendalikan. Mari kita beresin dulu rumah kita sendiri. Sumber-sumber internal ini adalah hal-hal yang kejadiannya ya di dalam tembok kantor kita. Yang artinya sebenarnya ini ada dalam kendali kita. Coba deh direnungkan, mana dari daftar ini yang paling sering kejadian di kantor Anda? Rebutan budget tahunan? Atau minta laptop baru? Atau mungkin salah paham gara-gara chat di grup? Atau jangan-jangan ngerasa kerja keras kita nggak dihargai sementara rekan kerja yang lain dapat bonus terus? Nah, ini semua adalah ranjau darat pemicu konflik yang umum banget di hampir semua tempat kerja. Sekarang, kita coba lihat keluar jendela. Ada kekuatan-kekuatan besar di luar sana yang bisa mengguncang rumah kita kapan aja, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Yang bisa kita lakukan cuma satu, beradaptasi dan merespons. Coba bayangin, tiba-tiba muncul teknologi AI yang bisa ngerjain separuh dari tugas Anda. Atau ada kompetitor baru banting harga gila-gilaan. Atau pemerintah ngeluarin aturan baru yang bikin model bisnis kita harus dirombak total. Nah, tekanan dari luar ini maksa tim buat berdebat. Oke, kita harus gimana sekarang? Dan disitulah potensi konflik bisa meledak. Nah, ini bagian yang paling krusial, the playbook-nya. Setelah kita tahu jenis dan sumber konfliknya, kita nggak bisa dong cuma diem ada dan berharap masalahnya selesai sendiri. Kita harus ambil tindakan. Dan disinilah peran manajemen konflik itu bukan cuma jadi pemadam kebakaran, tapi juga jadi seorang arsitek. Dan ini dia,
3 jurus utamanya. Yang pertama, dan ini yang paling bikin kaget, adalah menstimulasi konflik. Yap, Anda nggak salah dengar. Kadang kita justru perlu sengaja menciptakan perdebatan yang sehat buat membongkar cara-cara lama yang udah nggak efektif lagi. Jurus kedua, tentu saja, mengurangi konflik kalau tensinya udah kepanasan. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik buat cari solusi permanen, bukan cuma sekedar damai sementara. Terus tujuannya apa sih? Buat apa kita repot-repot ngurusin semua ini? Jawabannya cuma satu kata, produktivitas. Sekarang, mari kita sambungkan titik-titiknya. Gimana caranya mengelola gesekan itu bisa menghasilkan performa puncak? Diagram ini nunjukin jalur emasnya dengan sangat jelas. Manajemen konflik yang cerdas itu dampaknya langsung, yaitu meningkatkan kinerja. Dan kinerja yang terus meningkat inilah yang pada akhirnya membangun produktivitas organisasi secara keseluruhan. Ini bukan sulap, ini adalah alur yang sangat logis. Dari gesekan yang dikelola dengan baik menjadi fungsi yang luar biasa. Dan yang dimaksud produktivitas di sini tuh bukan cuma soal seberapa banyak produk yang dihasilkan ya, tapi juga soal kualitas kerja yang jempolan. Tentang budaya kerja di mana orang nggak takut buat ngeluarin ide-ide gila. Tentang tujuan besar perusahaan yang akhirnya tercapai karena dikerjakan bersama. Dan tentunya, kerja sama tim yang solid, bukan yang saling sikut-sikutan. Itulah buah manis dari keberanian kita mengelola konflik. Jadi, sekarang giliran Anda untuk merenung. Coba pikirkan sejenak. Di kantor Anda sekarang ada nggak sih percakapan sulit yang sengaja Anda hindari? Atau isu sensitif yang nggak pernah ada yang berani bahas? Karena bisa jadi, di dalam rasa tidak nyaman itulah justru tersimpan peluang terbesar Anda untuk berkembang. Baik sebagai individu maupun sebagai sebuah tim. Gimana? Berani coba?